Mungkin selagi Allah ngasih napas bisa ikhtiar, ibu ikhtiar. Kalau dikasih kesembuhan oleh Allah berarti bonus buat ibu. Kalau mungkin ibu udah menunggu ajalnya berarti ibu udah waktunya, gitu aja. Rangganis, rumah singgah humanis, penuh dengan kisah. Mereka yang penuh asa berjuang untuk sehat merawat kehidupan dan kebahagiaan. Suka, duka, tawa sampai air mata semua datang silih berganti di Rangganis. Rangganis yang berada di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung hadir untuk masyarakat kurang mampu. Masyarakat yang sedang menjalani pengobatan rutin di rumah sakit di Kota Bandung. Mereka datang, mereka dilayani dengan sebaik-baiknya. Ya, ini awalnya ceritanya begini. Ketika suatu saat salah satu relawan sosial ya itu menemukan keluarga pasien yang sedang tiduran di musola di Hasan Sadikin, dan ketika ditanya ternyata saya sudah berapa hari ya di musola tersebut, karena ternyata menunggui ya keluarganya yang sedang berobat bolak-balik, dan ternyata dia bukannya sendiri, ternyata banyak juga yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian cerita ini sampai ke Bu Atalia ya, yang dalam hal ini Bu Atalia itu sebagai pendiri ya, pembina Yayasan Jabar Bergerak. Dan dari situlah kemudian ada komunikasi dengan kami Dinas Sosial bahwa bagaimana kalau kita bisa menyediakan ya tempat tidur, tempat berteduh mereka yang mungkin mereka dari tempat yang jauh harus berobat bolak-balik ya, dan kalau tentunya dia membutuhkan katakanlah wisma atau kalau tidur di hotel berapa biayanya gitu. Padahal mereka itu yang berobat adalah orang yang masuk kelas 3 BPJS, artinya yang tidak mampu, kemudian juga dari jauh. Dapat dibayangkan mungkin berapa biayanya. Nah, sekarang yang tinggal di sini siapa? Yang sakit yang jelas tadi, sakit berobat di Kota Bandung lebih dari 3 hari. Rumah sakitnya kemana? Tergantung klien kitanya. Tapi selama 3 tahun berdiri ini, kita mau 3 tahun, kebanyakan yang memang rujukannya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Santosa, dan Cicendo. Mungkin karena dekat dengan Rangganis ini, sehingga banyaknya klien yang kita layani yang ketiga rumah sakit itu. Ini kalau data per tahun banyak ya. Yang 2019 saja udah di atas 500 yang tinggal di sini. Yang 2019-2020 tadi segitu, 2020 karena Covid kita di 170-an. Ya, yang kita layani. Nah, sekarang sampai bulan Juni sudah di atas 150-an yang sudah kita layani dan tinggal di sini. Hari ini yang tinggal di Rangganis ada 16 klien atau pasien. Masalah yang muncul kemudian direspon, dan alhamdulillah tentunya Jabar Bergerak dan Dinas Sosial ini sejalan dan punya visi yang sama. Bagaimana kita segera mengatasi permasalahan sosial yang dalam hal ini tentu tadi orang-orang yang saat ini sedang berobat membutuhkan tempat mereka menginap. Nah, jadi itu alhamdulillah, jadi ini sesuatu hal yang gerak cepat menangani masalah sosial yang ada di lapangan. Semua bergerak cepat untuk Rangganis, untuk masyarakat. Kehadiran Rangganis tidak hanya pelipur lara, tetapi juga suntikan motivasi bahwa mereka tidak sendirian. Selalu ada kebaikan demi kebaikan yang terus bergulir di Rangganis maupun dunia ini. Tahu Rangganis dulu kan Ibu 2019 itu dirujuknya ke Hasan Sadikin tuh hari Rabu. Habis dirawat di daerah, Ibu ini harus angkat pen. Saya rujuk ke Hasan Sadikin. Nah, Ibu nggak tahu kan jadwal ortopedi tulang belakang itu hari apa.
Ibu datang hari Rabu, begitu hari Rabu datang, Bu katanya hari Kamis besok. Ibu kan bingung, ini kalau pulang gimana gitu, terus tinggal di mana, biaya bolak-balik ambulan itu. Nah ibu nanya ke informasi, dulu kan kalau di rumah sakit Hasan Sadikin dulu tuh suka ada namanya SW buat orang yang nunggu jadwal. Nah ibu nanya, pihak informasi bilang, Bu kebetulan katanya ada rumah singgah baru yang baru diresmikan seminggu yang lalu, katanya kayak gitu. Ini aja nomor teleponnya, ya ibu nyari, datang ke sini. Dari Provinsi Riau, Pak. Iya, Pak, jauh, Pak. Nah, ini saudara saya dari Batam, Kepulauan Riau, Pak. Nah, jadi saya mendampingi beliau di sini. Ini saudara saya lagi kena tumor di pita suara, Pak. Jadi kami diarahkan dari Batam untuk ditindaklanjuti di Bandung ini, Pak. Ya di RSAS, Pak, benar, Pak. Dari bulan Mei udah di sini, Pak. 30 Mei udah di sini kami. Ya. Jadi ada yang kedua kalinya atau ketiga kalinya baru kami ke sini, karena baru informasi baru kami dapat, Pak. Udah pernah juga. Ya terpaksa lah Pak, kami cari penginapan yang murah gitu, Pak. Cuma alhamdulillah dengan adanya Rangganis ini, ibu sangat terbantu. Nggak kebayang 3 tahun kalau harus ngontrak. Di sini kan ada fasilitasnya, ada staf-stafnya yang mengarahkan kita. Terus kalau ada kendala di rumah sakit, kita bisa minta bantuan atau bertanya ke ibu kepala Rangganis atau ke staf yang lainnya. Jadi dari mereka pun kalau ada kesulitan kita misalkan kayak apa di rumah sakit atau ada apa, mereka bisa membantunya. Itu yang sangat tertolong, terbantu. Ya kami merasa di sini sangat terbantu sekali, Pak. Sebagai kami warga yang kurang mampu, merasa terbantu karena semua di sini difasilitasi, baik itu transport, tempat akomodasi kami untuk menginap, juga disediakan dapur umum, ya lengkap itu di sana, Pak, beras dan sebagainya lah. Nah, jadi di sana kami bisa memanfaatkannya untuk masak makanan-makanan sehari-hari lah gitu, Pak. Hubungan teman-teman dengan yang kita layani ini relatif lebih kekeluargaan, mereka lebih nyaman. Itu yang menarik, sehingga mereka tidak merasa mereka di sini tinggal sementara gitu. Malah lebih betah, malah ada yang kalau sudah selesai dan saya izin Allah sehat, saya ingin berkontribusi dan sebagainya, itu yang saya pikir menarik gitu. Yang jelas kami bangga bahwa tim saya ini memang melayani pakai hati, gitu ya. Sehingga ada cerita mereka tadi, mereka tidak merasa bertamu di sini, merasa tinggal di rumahnya sendiri, malah mungkin lebih. Mereka tidak hanya singgah, tetapi juga berbahagia. Ada begitu banyak kegiatan yang mereka lakukan, baik batiniah maupun lahiriah. Dari Rangganis, mereka percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Alhamdulillah di sini alhamdulillah banyak kegiatan selain mengadakan sholat berjamaah setiap waktu. Kalau ibu mampu duduk, ibu suka ikut. Kalau enggak ya enggak. Ibu kalau lagi kesakitan. Terus kegiatan kayak Jumat bersih-bersih, kayak senam germas, terus kerajinan, terutama keterampilan itu kerajinan kan dilatih kayak bikin gelang atau gantungan kunci atau merajut tas, itu kan sangat membantu. Alhamdulillah kan ibu dengan menekuni kerajinan ini, kalau ibu tekuni bisa jadi ibu bikin misalkan berapa, ada pemasukan juga dengan adanya itu. Iya. Di Rangganis kebaikan terus merekah. Senyum orang-orang yang sedang merawat hidup terus terpancar. Ada begitu banyak harapan yang lahir. Ada begitu banyak juga pintu-pintu kebaikan yang terbuka. Pertama, saya senang. Kedua, saya juga ingin berbagi ilmu dengan sesama, apalagi di rumah Rangganis ya. Supaya mereka juga ikut tertular juga, supaya mereka juga bisa mempunyai usaha juga, dan supaya mereka juga mempunyai keterampilan. Yang paling penting mereka bisa mandiri untuk kehidupan mereka sendiri. Itu saya senang sekali melihat peserta dengan keterampilan yang kita ajarkan, akhirnya mereka bisa menjadi mandiri dan
mereka pun bisa usaha sendiri. Udah begitu mereka juga mempunyai keterampilan yang tadinya tidak bisa menjahit, tidak bisa mengerjakan sesuatu, akhirnya bisa mengerjakan sesuatu. Mereka begitu bisa keterampilan yang saya ajarkan, mereka dapat orderan, langsung dapat orderan, dan akhirnya mereka mempunyai usaha kan, mempunyai penghasilan sendiri. Begitu pulang ke rumah mereka pun senang dan akhirnya bisa mengerjakan sesuatu dengan keterampilan mereka. Di sini tuh kayak seperti nggak ada batasan ini kepala, ini staf. Jadi kayak keluarga kedua dari keluarga kita yang sebenarnya gitu, saling tolong menolong. Terus kadang kan kalau ada waktu nih hari Minggu kadang diajak ke naik bandros, pasien tuh keliling, diajak hiburan, terus ke gazebo untuk olahraga seperti itu. Ada senangnya di situ juga gitu. Kami juga berharap bukan hanya di provinsi Indonesia Pak ya, terutama di Riau bisa mencontoh seperti ini. Nah, jadi karena di tempat kami juga kan tidak adanya fasilitas untuk warga yang kurang mampu lah. Jadi kami sangat bermimpi adanya fasilitas seperti ini diadakan provinsi lain. Harapan untuk ibu-ibu sendiri ingin sembuh, ingin bermanfaat, setelah sembuh bisa bermanfaat juga. Seperti itu dalam hidup ibu, tidak mau merepotkan anak-anak terus, pengen mandiri, seperti itu. Ya, mudah-mudahan segera sembuh lah Pak. Dan kami sangat berterima kasih atas semua yang diberikan oleh pihak Rengganis dan warga masyarakat di sini, sangat ramah kepada kami.